Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita kembali bersama-sama melaksanakan ibadah minggu. Dan pada saat ini kita memasuki minggu kedua sesudah Trinitatis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kepada kita semua, marilah kita melaksanakan ibadah ini secara hikmat di tengah-tengah persekutuan kita, di rumah kita masing-masing. Dan saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk kita boleh bersama-sama mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 21, bait 1 dan 2, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami boleh ada bersama-sama untuk kami kembali datang dalam hadirat-Mu, dalam pelataran-Mu. Tentunya oleh karena kerinduan kami, untuk kami boleh berbakti kepada Engkau ya Bapa. Pimpin dan sertai kami, sehingga dalam persekutuan kami, ibadah ini, Roh Kudus tercurah atas kami semua, dan kami merasakan akan setiap curahan yang boleh Tuhan limpahkan kepada kami, menjadi curahan yang penuh berkat dan sukacita. Kami menyerahkan semuanya ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, agar ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kami semua dari saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Itu ritus kita pada hari ini terambil dari Matius 11 ayat yang ke-28 berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekali lagi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itulah introitus yang disampaikan kepada kita. Mari bersama-sama saudara dikasihi oleh Tuhan, kita meresponnya dengan kita mengangkat satu pujian dari nyanyian Kidung Baru 137. Kita nyanyikan bait yang pertama, adakah berat beban hidupmu? Adakah berat beban hidupmu? Sampaikanlah ke
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melanjutkan pujian kita dengan pembacaan Mazmur yang diambil dari Mazmur 36 ayat yang ke-6 sampai dengan 11. Saya akan membacakan untuk sidang jemaat sekalian. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita membawa hidup kita letakkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Kita memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kembali kami datang dalam pelataran-Mu. Oleh karena kami menyadari setiap hidup kami tidaklah sempurna. Karena ada begitu banyak perbuatan-perbuatan yang telah kami lakukan yang tentunya jauh daripada kehendak-Mu. Oleh sebab itu Bapa, kami datang kepadamu, kami memohon pengampunan yang berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau boleh mengampuni kami, membersihkan hati kami kembali, dan menyucikan hati kami. Sehingga pada saat ini Bapa, kami yakin dan percaya Engkau akan melayakkan kami untuk lebih lagi, sehingga hidup kami betul-betul boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ketika tutur kata kami, sikap kami, atau pikiran-pemikiran kami yang tentunya tidak berkenan di hadapan, ampuni kami Bapa, sehingga kami boleh saling memaafkan juga terhadap sesama kami, dan kami boleh hidup di dalam hidup yang baru, oleh karena pengampunan-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Inilah doa yang kami naikkan Bapa kepadamu di dalam permohonan kami. Kiranya Engkau boleh mengampuni kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita merespon akan pengakuan kita dengan bersama-sama mengangkat satu pujian di tengah ombak dan arus pencobaan. Di tengah ombak dan arus pencobaan,
Sedang jemaat dikasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan berita anugerah Tuhan terambil dari kitab Matius pasal 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah berita anugerah Tuhan yang disampaikan kepada kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah berita anugerah Tuhan yang disampaikan kepada kita, dan saya selaku dari hambanya Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa lewat berita anugerah Tuhan ini, pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengajak kepada kita untuk bersama-sama menyapa dengan mengucapkan Tuhan mengasihi dan mengampuni saudara. Sedang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itulah petunjuk hidup baru yang disampaikan kepada kita. Marilah kita melakukannya, dan petunjuk ini boleh menjadi petunjuk yang baik yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan marilah kita bersama-sama merespon akan petunjuk hidup baru ini dengan kita menaikkan pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh percaya oleh karena kasih-Mu yang nyata ada di dalam kehidupan kami merasakan dan kami betul-betul diberkati oleh karena pertolongan-Mu. Hari ini Bapa, kami akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, tuntunlah kami, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi pelita yang terang untuk kehidupan kami. Hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, biarlah Engkau urapi, Engkau sucikan dan kuduskan, sehingga apa yang akan diberitakan sungguh betul-betul datangnya daripada kehendak-Mu. Kami menyambut firman-Mu ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin.
Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita membaca firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Itulah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mengandalkan, menyatakan dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Hari ini kita bersama-sama mengangkat satu tema dalam firman Tuhan. Berbeban berat, tenang, ada Yesus penolongku. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita harus mengalami hidup yang berat? Kenapa kita harus mengalami hidup yang berat? Kalau kita merenungkan dan saya mencoba merenungkannya, dan saya mencoba untuk menjawabnya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu memang harus terjadi. Pentingnya ini terjadi ketika hidup yang berat ada di dalam kehidupan kita. Mengingatkan bahwa kita tidak boleh melupakan Tuhan. Itu yang dapat saya renungkan yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa kita harus mengalami hidup yang berat? Oleh karena mengalami hidup yang berat itu akan membuat kita tahu yang namanya suatu proses. Proses ini tentu ya membuat di dalam perjalanan kehidupan kita itu tidak semuanya akan menjadi mudah dan gampang. Karena ada prosesnya. Baik itu dari kita lahir, bertumbuh, sehingga sampai dewasa ada prosesnya. Dan inilah yang namanya suatu tahap atau proses. Jadi hidup kita itu harus ada proses. Sehingga ketika ada beban yang berat dalam kehidupan kita, itu adalah proses yang harus kita lewati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, Matius 11 ayat 25 sampai 30, tentang bagaimana Yesus Kristus ingin memberikan satu pertolongan kepada umatnya. Kalau di dalam teks yang kita baca tadi, kepada orang-orang kecil. Nah saudaraku, sungguh ini akan memberikan satu jawaban atas kehidupan kita pada saat ini. Firman Tuhan ini memberikan jawaban untuk kita semua. Dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus tentu kita menyadari, Ia sangat prihatin melihat keadaan akan kehidupan orang-orang kecil pada saat itu. Oleh karena kita tahu orang Farisi, orang ahli Taurat, mereka yang memberikan satu ajaran yang ketat
Dan ini membuat orang-orang yang pada saat itu hidup di dalamnya merasa letih, lesu, dan berbeban berat. Karena mereka mengalami yang namanya penghakiman. Dan ini dilakukan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Nah, disinilah Bapak-Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus hadir dan datang oleh karena ia prihatin. Tuhan Yesus bersimpati dan berempati untuk memberikan satu pertolongan kepada orang-orang kecil ini. Ketika mereka mengalami suatu penghakiman. Nah, barang tentu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dibuat oleh orang-orang Farisi dan orang ahli Taurat ketika mereka menghakimi mereka. Di sini Tuhan Yesus begitu luar biasa. Tuhan Yesus mengajak kepada mereka. Marilah datang kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rupa-rupanya Tuhan Yesus bukan saja bermaksud untuk langsung saja memberikan suatu kelegaan atau menghilangkan dari rasa lelah atau beban berat itu begitu saja. Tetapi nampaknya Tuhan Yesus memberikan apa? Sebuah kuk di dalam kehidupan mereka agar mereka menjadi ringan. Nah, saudaraku ini dikasihi oleh Tuhan, kuk yang kita tahu biasanya dipakai atau digunakan kalau di binatang itu Bapak Ibu pasti tahu ya, mungkin ini bisa ditampilkan di dalam gambar seperti ini. Ketika kuk ini dipakai di seekor kebor atau 2 ekor kerbau, ini memudahkan untuk atau meringankan suatu pekerjaan. Ketika kuk itu diletakkan ya, di atas kerbau, itu memudahkan untuk mungkin kalau di sawah Pak Tani untuk membajak sawahnya lebih ringan. Sehingga ketika kerbau itu berjalan dia pun juga tidak merasa berat, tetapi dia merasa lebih nyaman dan ringan. Nah, kuk yang ada di dalam kehidupan kita sebagai manusia pun juga ada. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin bisa juga melihat gambar ini. Ketika seorang pedagang ya, mungkin Bapak Ibu menghayal atau melihat ya, pernah menggambarkan gambar ini, seorang pedagang kacang atau pedagang sapu, dia membawa barangnya untuk meringankan beban barang yang ia bawa. Ia menggunakan satu kuk atau kayu yang ada diletakkan di atas pundaknya. Sehingga barang itu dapat terangkut di bawah sehingga lebih ringan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu pada saat ini kita akan paham mengapa Tuhan Yesus mengajak kepada orang-orang kecil itu untuk datang kepadanya dan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada mereka. Ini juga menjadi jawaban bagi kehidupan kita. Karena kuk yang Tuhan letakkan ialah kuk yang penuh kasih dan pengharapan. Kuk yang Tuhan letakkan kepada kita, yaitu tangan Tuhan sendiri. Bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dia meletakkan tangannya di dalam kehidupan kita. Memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, sehingga dengan sampai saat ini kita tetap kuat menjalani hidup yang penuh dengan beban berat ini. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi. Kenapa kita harus mengalami itu semua? Kenapa tidak semata-mata Tuhan Yesus sudah hilangkan saja? Tidak ada yang namanya lelah hati, beban berat. Tetapi Tuhan Yesus memberikan sebuah kuk. Yang artinya Bapak-Bapak Saudara, saat ini kita memang harus menjalani atau mendapatkan hidup yang berat. Oleh karena di situ kita akan tahu, di situ kita akan teruji. Ketika kita menghadapi kehidupan yang berat atau beban yang berat yang kita hadapi dalam hidup ini,
ketika kita melewatinya bersama Tuhan Yesus Kristus, maka disitulah kita akan merasakan pertolongan Tuhan. Beban yang berat terasakan ringan, dan semuanya itu dapat kita lewati. Sehingga ketika beban yang berat yang telah kita lewati, ketika kita mengalami hal yang sama, kita akan masih tetap kuat. Kita tidak akan mudah jatuh dan berputus asa. Karena kita telah dan sudah mengalami kehidupan atau beban yang berat. Tapi bagaimana ketika kehidupan kita enak-enak saja? Kehidupan kita ringan-ringan saja. Tentu saudara tahu, ketika hal pengalaman kehidupan, yaitu hidup yang berat yang kita alami, terjadi. Karena sebelumnya kita merasa enak, hidup kita ringan-ringan saja, tetapi ketika ada badai yang menghantam, kita mengalami suatu kehidupan yang berat, maka jawabannya adalah, tentu ia akan sulit untuk melewati kehidupan yang berat itu. Karena selama ini ia merasa ringan, merasa enak-enak saja, merasa mudah, merasa bahwa hidup ini adalah miliknya sendiri, tanpa Tuhan saya bisa, tanpa Tuhan aku bisa. Dan ketika keadaan yang berat, kehidupan yang ada di dalamnya, semuanya itu tidak akan dapat dilewati. Artinya saudara dikasihi oleh Tuhan, di situ akan ada sesuatu yang namanya keputusasaan, mudah menyerah, dan akan semakin jauh daripada Tuhan dan jatuh ke dalam dosa. Nah, disinilah bagaimana ternyata Tuhan begitu luar biasa. Tidak semata-mata menghilangkan beban yang berat ada di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan memberikan satu alat untuk meringankan di dalam kita menjalani kehidupan yang berat itu. Dan ini terbukti Bapak-Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saat ini kita juga jangan bersedih, jangan larut di dalam kelelahan, keletih lesuhan, atau di dalam beban berat kita terlalu larut di dalamnya. Oleh karena dalam masa pandemi ini, marilah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memiliki keyakinan dan kita percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan telah meletakkan di dalam kehidupan saya dan saudara untuk meringankan di dalam perjalanan kehidupan kita saat ini. Meski pandemik ini ada di tengah-tengah kehidupan kita, membuat hidup kita menjadi sulit dan berat. Tetapi percayalah di balik semua itu, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jawaban di balik dari semua masalah yang kita hadapi bersama-sama ini. Dan kita yakini bahwa ada hal yang baik yang selama ini tidak pernah kita duga terjadi di dalam kehidupan kita ketika masalah pandemik ini, beban berat ini ada di dalam kehidupan kita. Sehingga saudaraku dikasihi oleh Tuhan, yakin dan percayalah bahwa Tuhan Yesus itu adalah segala yang penuh kasih. Tuhan Yesus adalah lebih dari semuanya yang ada dalam kehidupan kita. Tuhanlah jawaban kita. Yesus adalah jawaban di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus adalah penolong bagi kehidupan kita semua. Kiranya melalui firman Tuhan ini akan meringankan kehidupan kita, menguatkan kita saat ini. Bahwa ketika kita berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Ia akan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama gereja di seluruh abad dan tempat, kami ikrarkan
pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat, dipersilakan duduk kembali. Sedang jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, hari ini kami kembali datang dalam pelataran-Mu. Kami sungguh bersyukur, meski di tengah-tengah pandemik dari COVID-19 yang melanda di dalam kehidupan kami tiada hentinya untuk tetap bersekutu dan memuliakan Engkau Bapa. Hari ini kami membawa setiap pokok-pokok doa kami. Kami berdoa bagi kami semua pada saat ini Bapa, umat-Mu, jemaat-Mu, kasih kudus, maupun kami yang bersama-sama di dalam ibadah virtual ini. Pimpin dan peliharalah kami Bapa, sehingga kami boleh diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, dan dalam setiap kehidupan keluarga kami, Engkau memberikan kami damai sejahtera. Bahkan pada saat ini Bapa, kami juga meyakini bahwa Engkau juga boleh menyatakan setiap berkat-Mu ada di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami merasakan setiap berkat-Mu itu, dan kami mengalami satu kehidupan yang ada dalam keadaan sehat. Tuhan boleh nyatakan kepada kami semua. Bapak Surgawi, hari ini kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan dan usaha kami. Tuntunlah satu persatu Bapa, sehingga pekerjaan dan usaha yang boleh kami ambil di dalam pekerjaan dan usaha kami ini betul-betul Tuhan boleh nyatakan dan Tuhan boleh memberkati semuanya itu. Kami juga berdoa ya Tuhan, pada saat ini bagi kami yang saat ini ada dalam kondisi sakit atau dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan juga tetap memelihara dan menolong kami. Sembuhkanlah kami Bapa dengan tangan kuasa-Mu, karena mujizat menyata bagi kami semua. Dan pada saat ini kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang telah lulus dari sekolahnya, baik dari TK, SD, SMP, maupun SMA, bahkan perguruan tinggi. Biarlah tetap Tuhan Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka senantiasa tetap giat di dalam belajar untuk meraih masa depan dan cita-citanya. Kami berdoa juga Tuhan bagi saudari kami yang berulang tahun dalam sepekan ke depan ini. Hambanya Fanya Regina Suandi, hambanya Ratih Purnawati, hambanya Moh Yuhron Bakhtiar, dan hambanya Ni Ketut Yayu Astuti. Kami berdoa Tuhan bagi saudari kami yang berulang tahun ini. Biar Tuhan memberikan setiap anugerah yang luar biasa baik adanya, Tuhan nyatakan. Sehingga berkat-Mu tercurah atas mereka, dan dalam pertambahan usia yang boleh Tuhan tambahkan, menjadi sumber sukacita yang baik, yang boleh ia nikmati di dalam setiap kehidupannya. Berikanlah kesehatan, dan berikanlah damai sejahtera yang boleh Tuhan nyatakan kepada mereka yang berulang tahun dalam sepekan minggu depan ini. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi sinode kami, GKPB, Gereja Kristen Protestan di Bali, yang dalam beberapa waktu nanti akan melaksanakan sidang sinode. Biarlah Tuhan Engkau menyertainya, Engkau boleh bekerja atas semuanya itu, sehingga dalam sidang nanti boleh berjalan dengan baik, dan dalam sidang nanti akan diadakan pemilihan pemimpin-pemimpin kami dari sinode GKPB ini. Biarlah siapapun yang terpilih Bapa, Engkaulah yang akan menyertai mereka semua, dan terlebih takut akan Tuhan, dan mereka boleh melayani Engkau setiap visi misi yang ada untuk boleh membawa kemajuan untuk Gereja Kristen Protestan di Bali.
Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami. Peliharalah setiap bangsa kami ini Bapa, secara khusus Indonesia, agar kami tidak dipecah belahkan, bahkan kami diberikan perseteruan, tetapi biarlah Tuhan dengan kasih-Mu bahwa Engkau akan memberikan damai sejahtera. Engkau akan menyatukan kami di dalam keperbedaan kami, sehingga kami tetap saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya, sehingga bangsa Indonesia ini boleh menjadi bangsa yang penuh dengan kedamaian, oleh karena berkat-Mu nyata bagi bangsa kami. Kami berdoa bagi pemimpin kami Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Biarlah Tuhan tetap menolong hamba-hamba-Mu ini, sehingga setiap pemimpin kami, baik Presiden, Wakil Presiden maupun setiap jajarannya sampai yang terendah yang ada di desa, biarlah mereka boleh melayani, mengayomi masyarakat dengan baik. Terlebih saat ini Bapak, kami berdoa bagi pandemi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Biar Engkau meredakan semuanya itu, Engkau melenyapkan dan menghancurkan dari segala virus yang ada itu. Biar Tuhan kesehatan, kebaikan boleh ada dan nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Kami merindukan semuanya itu Bapak, sehingga kami boleh kembali seperti biasanya. Untuk kami hidup, boleh bersama-sama saling mengasihi, bahkan kami boleh hidup untuk dapat saling menguatkan satu dengan yang lainnya di dalam kedekatan kami. Biarlah semuanya itu boleh terjadi tepat pada waktunya, di mana waktu Tuhan boleh Tuhan nyatakan kepada kami semua. Terima kasih ya Bapa. Inilah segala doa-doa kami yang kami naikkan dan landaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di mana Kau juga telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang demikian bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita menyatakan syukur dengan mengumpulkan persembahan, dan terimalah firman yang mendasari persembahan kita terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan iringi persembahan kita dengan pujian Kidung Jemaat 450 ayat 1, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur, dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Sidang jemaat, mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mau mengucap syukur atas segala kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami, atas segala berkat maupun penyertaan dalam setiap langkah kehidupan kami, setiap saat, setiap waktu. Syukur itu saat ini kami nyatakan dengan mengumpulkan persembahan. Bapa, kiranya Engkau memberkati, menguduskan, sehingga apa yang sudah terkumpul boleh menjadi sarana untuk pekerjaan Tuhan di jemaat-Mu maupun di muka bumi ini. Kami juga membawa berkat-berkat kami yang masih tersimpan di rumah tangga kami masing-masing,
Ajarkan kami memakainya seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, inilah syukur dan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan menutup ibadah kita naikkan pujian penutup dari NKB 100 ayat 1, Rindukah Engkau? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertailah kamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan. Kita menerima akan kuk yang telah Tuhan letakkan kepada kita, dan sambutlah dengan penuh sukacita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita menerima berkat-Nya. Bertambah-tambahlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menyertai, melindungi, dan memberkati saudara-saudari sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin.